Halo guys, kali ini aku mau berbagi sinopsis sinema Bollywood yang lagi tayang di Antv, yaitu Yeh Teri Galian. Nah, jadi untuk ceritanya ini makin hari makin seru dan makin greget guys. Nah, buat yang mau tahu kelanjutan kisahnya, simak video ini sampai habis ya. Oke, jadi gini teman-teman. Di episode sebelumnya, si Krisi ini, anaknya Asmita, mau diculik sama orang tua angkatnya. Krisi mau dijual ke Parimahal. Nah, ternyata si penculik ini ngelakuin atas dasar permintaan Nandini guys. Emang jahat bener itu Nandini. Nah, untuk kelanjutan ceritanya di episode ini guys, di sini kita lihat Asmita, Sekawat, Shan, Nandini dan juga Nevi itu sudah berada di kantor polisi. Jadi ini ceritanya si Krisi udah diculik ya guys. Nah, mereka di sini lagi ngecek CCTV. Asmita di sini udah nangis-nangis karena takut Krisi kenapa-napa. Kemudian di CCTV ini terlihat tato. Nah, Asmita ini yakin banget nih, tato ini punyanya Asis, yaitu orang tua angkatnya si Krisi dulu. Nah, dia ini di sini udah mulai panik. Takut kalau misalnya kedoknya ini terbongkar. Nah, di sisi lain, si Krisi, ini diceritai Krisi sudah di Parimahal. Krisi terbangun dan dia bingung nih ada di mana. Kemudian dia keluar kamar dan mencari Asmita ibunya. Orang-orang di sekeliling sana ngeliatin Krisi aja. Kemudian tiba-tiba muncul Takuma guys. Di sini Takuma bilang kalau dia akan menelpon si ibunya Krisi yaitu Asmita. Akhirnya si Krisi ikut dengan Takuma. Di sisi yang lain, di sini Asmita, Shan dan juga Sekawat sudah ada di rumahnya Asis. Tapi ternyata begitu mereka masuk, ternyata kosong rumahnya. Si Asis sudah nggak ada di sini lagi. Asmita bingung kemana perginya Krisi. Kemudian dia bertanya kepada orang-orang sekitar. Tapi nggak ada yang tahu di mana Krisi. Lalu dia ingat perkataan istrinya Asis alias ibu angkatnya Krisi. Pernah bilang kalau suaminya akan menjual Krisi di zona gaji. Di sini Asmita mulai menangis. Dia takut kalau Krisi sampai dibawa ke Parimahal. San di sini sedih banget. San nggak tega ngeliat Asmita nangis-nangis. Tapi dia juga bingung harus kayak mana. Nah, tiba-tiba nih guys, si Asmita ini meratapi banget, sedih kehilangan Krisi. Kemudian ada mobil yang mau nabrak si Asmita. Shan langsung menyelamatkan Asmita. Di sini Shan marah-marah. Asmita, apa kamu sudah kehilangan akal? Asmita bilang, iya, aku rasanya mau mati. Aku gak bisa jadi ibu yang benar. Aku ingin mati, Shan. Sini Shan kesian banget ngeliat si Asmita ini. Gak tega dia ngeliat Asmita nangis-nangis kayak gini. Kemudian Shan bilang ke Asmita, tenang Asmita, aku gak akan biarin si Krisi kenapa-napa. Di sini dia berusaha menenangkan si Asmita. Tapi guys, di balik itu semua, dia cemburu ngeliat Asmita dekat dengan Shan. Dalam hati, dia tuh gak rela karena dia sangat mencintai Asmita. Di sisi yang lain, Takuma ini berhasil mengelabui Krisi. Dia bilang kalau si Asmita ini dulu sangat menghormati Takuma. Jadi si Krisi ini udah nganggep Takuma ini sebagai neneknya. Padahal Krisi nggak tahu aja kalau Takuma ini jahat sebenarnya, punya maksud tersembunyi. Tiba-tiba si Nandini ini ternyata memata-matai Takuma. Dia kemudian ngelihat Takuma itu sepertinya udah mulai luluh gitu dengan Krisi. Dia ngelihat Takuma itu dekat banget sama Krisi. Dia ini khawatir kalau Takuma jadi sayang sama Krisi. Kemudian di sini Nandini marah-marah ke Takuma. Di sini dia memperingatkan Takuma. Awas ya kamu Takuma, kamu nggak boleh terlalu emosional, kamu nggak boleh jadi kesian sama Krisi. Nandini di sini ini nunjuk-nunjuk Takuma. Dia memperingatkan Takuma kalau dia bisa ada di Parimahal ini karena bantuan dari Nandini. Jadi Takuma nggak boleh lupa sama apa yang harus dia kerjain. Lagi-lagi di sini Takuma berusaha untuk meyakinkan Nandini. Tenanglah Nandini, aku akan melakukan semua yang kamu mau. Kemudian di sini Asmita sudah bersama Aditya, sudah berada di zona gaji. Di sini Asmita meminta bantuan Aditya karena mereka ingin mencari Krisi. Mereka mencari ke sekeliling, memanggil-manggil nama Krisi. Tapi ternyata si Shan ini malah flashback guys. Dia flashback masa lalunya waktu sama si Asmita. Nah di sini terlihat Asmita memanggil-manggil Krisi, dia mencari Krisi kesana kemari, tapi belum nemu juga. Kemudian dia melihat patung dewa. Akhirnya dia berdoa lah di situ. Ternyata Krisi itu merasa ada ibunya. Akhirnya dia bukalah jendela. Pas dia buka ternyata benar ada orang tuanya. Nah waktu Krisi manggil ibunya,
Tiba-tiba dia langsung ditarik sama penculiknya. Akhirnya jendelanya ditutup lagi. Di sini si Asmita langsung buka matanya dan menyadari bahwa dia merasa ada kehadiran Chrisye. Cuma waktu dia nengok, Chrisye-nya udah nggak ada, guys. Kesian banget ya Asmita. Nah kemudian di sini Chrisye nanya nih sama Takuma. Takuma, kenapa aku nggak boleh ketemu sama ibuku? Dia pengen balik ke ibunya. Cuma di sini Takuma hanya terdiam. Lalu dia marah nih ke Chrisye. Dia bilang, "Hei, diam. Kalau kamu ketemu orang tua kamu harus ngelakuin yang aku suruh." Kemudian si Takuma nyuruh gadis-gadis lain untuk mendandani Chrisye. Karena si Chrisye ini akan disuruh menari di depan banyak orang. Chrisye pun bilang, "Aku akan melakukan apapun yang kamu mau, tapi aku ingin bertemu dengan ibuku. Aku ingin bersama orang tuaku." Kemudian si Chrisye dipaksa pergi oleh gadis-gadis ini. Nah, di sini terlihat Takuma sangat puas. Dia merasa bahwa dia akan berhasil untuk menjual si Chrisye ini. Karena si Chrisye ini mau dipindahkan ke rumah bordil baru, guys. Nah, jadi sekian dulu cerita dari Yeh Terigalian. Jangan lupa kalian aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.